Saya ingin bertanya. Bagaimana? Biar. Ini Tio. Yang ini. Matikan di depan lain nanti. Ini kan mereka mati bisa dipotong. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ada sebuah pertanyaan, Ustaz. Bagaimana hukum sholat bagi orang yang bertato? Bertato, tato. Iya, tato. Tato. Ya, baik. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang hukum sholat gitu ya, hukum orang yang bertato sholat, hukum sholat bagi orang yang bertato, hukum sholatnya sah atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam kitab Al-Iqna Imam Khatib Sirmini mengatakan, kita membahas tentang tato ini jangan hanya kita sepintas, sah atau tidaknya, boleh atau tidaknya. Kalau kita begitu nanti rusak hukum. Ada orang mengatakan, bagaimana hukum tato orang sholat? Oh ada, tidak sah, gitu kan? Nanti ada orang malas dia bersolat karena dia mengatakan orang tidak sah sholatnya. Kemudian ada juga yang sebagian sah, akhirnya orang sholat saja. Kita harus memahami dulu hukum daripada tato tersebut, apa itu tato, hukumnya apa, kemudian bagaimana tato tersebut. Kita bahas menurut kitab daripada Al-Iqna. Imam As-Sirbini mengatakan, al-wasmu tato itu wa huwa jildil bil ibrati. Nah, itu tato dulu. Apa itu tato? Tato itu al-wasmu, tato itu wa huwa gharjul bil ibrati. Tato itu menusukkan jarum kepada kulit. Ya. Itu tato itu. Perhatikan. Tato itu menurut pandangan syariat agama menusukkan jarum ke kulit hatta yakhrujad dam, sampai keluarnya darah. Nah, itu tato tuh. Kita harus membahas tato itu dari tato itu apa? Nah, gitu. Menurut syariat agama tato itu al-masmu wa huwa qadul dildil bil ibrati hatta yakhrujad dam. Tato itu menusukkan jarum ke kulit hatta yakhrujad dam, sampai keluarnya darah. Setelah keluarnya darah summa yudarru alaihi nahwu nilatin. Nah, jadi setelah keluarnya darah tadi dicampuri di atasnya itu, di atas yang telah ditutup dengan getah nila. Karena kitab ini zaman dulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin tinta ya. Kalau dulu untuk mewarnai itu pakai getah nila namanya. Jadi itu suatu pohon yang getahnya itu berwarna. Maka di sini lihat zuraqo aw yakhdar, sampai setelah dibuburi di atasnya itu dengan getah nila berubah warnanya. Bisa hijau, bisa merah, bisa biru. Nah, itu. Jadi yang pertama, apa itu tato? Tato itu menusukkan jarum ke kulit, kemudian sampai keluar darah. Setelah keluar darah, dibubuhi di atasnya itu dengan getah nila namanya. Getah nila itu, nah itu yang berwarna sehingga dia berwarna hijau atau biru. Tato kan gitu ya, hijau biru. Nah, kalau sekarang mungkin dengan tinta. Itu tato. Nah, hukum tato tadi. Kemudian setelah berubah itu tadi, hukum tato itu bagaimana di dalam badan? Hukum tato di dalam badan, kita lihat hukumnya dulu. Bagaimana hukum tato itu? Membuatnya ya. Membuat tato itu bagaimana? Membuat tato di dalam badan hukumnya adalah dikatakan, nah, kita teruskan dulu ya. Au yahdara bisa babidami, disebabkan karena darah tadi. Jadi darah bercampur dengan getah menjadikan warna biru atau hijau. Kenapa? Al-hasili bi gharjil dil bil ibrati, dikarenakan tusukan jarum ke atas kulit tadi mengeluarkan darah sehingga darah bergumpal bercampur dengan si getah atau sekarang mah tinta gitu ya. Nah, tinta meresap dia ke dalam
meresat ke dalam daripada si tato tersebut. Kemudian bagaimana tato tersebut hukumnya? Haramun linnahyi anhu. Haram membuat tato itu karena sudah dilarang oleh agama. Yang pertama kita harus paham tato itu dibuat dengan jarum, kemudian bercampur darah dengan tinta. Kemudian di dalam tinta itu bagaimana membuatnya? Membuat tato itu haram. Kemudian setelah haram, kenapa disebabkan haram? Haram itu disebabkan karena najis. Ya, tato itu najis. Wa yasiru maudi'ul mausumu najasan. Jadi tato yang ada di dalam tubuh kita bercampur dengan darah tadi hukumnya najis. Jadi najis itu tato itu di dalam tubuh kita najis, hukumnya najis, haram. Kalau sudah begitu bagaimana? Yang pertama diwajibkan wa tajibu izalatuhu malam yakhaf dararan yubihu tayammum. Yang pertama wajib orang yang memiliki tato izalatuhu untuk menghilangkan tato tersebut. Nah, wajib tuh yang pertama. Wajib kita mencari. Kalau kita sudah punya tato wajib menghilangkan. Tapi kalau sampai wajib begini, ada orang mengatakan wajib saking wajibnya, kemudian dia tato tersebut nanti di setrika ya. Ada yang sampai melukai badannya. Islam tidak seperti itu. Nah, wajib menghilangkannya, kita ikhtiar untuk menghilangkan tato tersebut. Maka di sini katakan fatajibu ijalatuhu in amkanat walau bijarhi, walaupun sampai melukai kulit kita, itu wajib tuh. Walaupun sampai melukainya yang ringan. Tetapi agama mengatakan illa in khafa minhu talafan au syainan au fawata manfaati udwin. Tetapi apabila dihilangkan tato itu sehingga menghilangkan menjadi cacat, menjadi rusak kulitnya, au fawata manfaati udwin, atau sampai hilang manfaat dari anggota badan kita. Saking kita menghilangkan tato, misalkan kita setrika tuh, rusak nggak kulit kita? Rusak ya. Cacat nggak kira-kira? Kalau sampai dalam cacat. Sehingga karena dihilangkan tato-tato, hilang manfaat daripada anggota tubuh kita tadi. Hilang. Tangan yang tadinya bisa bergerak, mungkin karena kedalaman dia menghilangkan tato, disetrika sampai dalam, urat-uratnya putus, sehingga tangannya itu tadi tidak bergerak. Maka tidak lagi bermanfaat itu tangan. Kalau sudah begitu, kata agama mengatakan fayazuzu iqa'uhu wa takfi taubatan. Maka nggak apa-apa pakai tato itu. Kalau seperti itu ya, dihilang. Pertama wajib tuh mencari penghilang tato itu kan banyak tuh. Ada yang bisa disedot, hilang tato ya. Ada yang macam-macam. Tetapi kalau menghilangkannya itu sampai merusak kulit, rusaknya yang parah, sehingga menyebabkan bisanya tayamum. Di sini dikatakan izalatuhu malam yakhaf dararan yubihu tayamum. Maka wajib menghilangkan dia malam yakhaf, selama tidak ada ketakutan. Dararan yang dikhawatirkan yubihu tayamum, sehingga kulit rusak itu bisa menyebabkan dia bolehnya tayamum. Nah, begini contohnya. Kita ada tato di pergelangan tangan. Kemudian kita setrika, otomatis borok, ya kan, luka, sehingga luka tersebut tidak bisa disentuh air. Maka hukumnya wajib bertayamum. Nah, kalau sampai ini kata agama malam yakhaf dararan yubihu tayamum, wajib dihilangkan malam ya'lam, selama tidak dikhawatirkan rusaknya tangan, rusaknya anggota tubuh, rusaknya badan, sampai-sampai dia mewajibkan tayamum. Wajib hilangkan, tapi selama tidak merusak. Nah, menghilangkan ini selama tidak merusak. Kalau kita hanya menghilangkan disedot, sekarang ada zat kimia kan. Tapi kalau kira-kira dihilangkan itu merusak badan kita,
menjadikan kita wajib tayamum atau cacat, maka kata agama mengatakan tidak apa-apa. Paya juzu iqa'uhu wa takfi taubatu, maka tidak apa-apa tato tersebut, yang penting kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan tobat saja ya, tapi kita berusaha dulu. Intinya gitu, berusaha dulu. Kita cari kemana-kemana, cari yang mengeluarkan tato ini sehingga tidak berbahaya. Apalagi kalau tatonya di wajah kita. Waduh, disetrika bahaya itu. Bisa. Maka di sini katakan dororon yubihu tayamum. Apa namanya? Malam yakhaf. Tidak dikhawatirkan. Kalau kita tatonya di mata gimana? Kan banyak tato di mata, di hidung. Kita setrika, maka bisa cacat mata kita. Bisa rusak penglihatan kita. Sehingga dikatakan dikatakan oleh agama di sini katakan au fawata manfaati udwin, atau dikhawatirkan takutnya rusak sehingga hilang manfaat kita. Coba kalau kita setrika, hilang nggak manfaat mata kita yang tadi manfaat bisa melihat sehingga tidak melihat. Maka kalau sudah sampai begini, dasar daruratnya itu tinggi, tidak apa-apa tato itu. Kemudian bagaimana, sah nggak sholatnya? Sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Sudah kita berusaha. Watasihu sholatuhu wa imamatuhu walayahjus. Walayanjus. Maka dikatakan watasihu sholatuhu. Kemudian kita pertanyaannya kan sholat tadi ya. Setelah kita bahas nih, apakah sholatnya sah? Maka dikatakan setelah kita berusaha nih, cari kemana-mana, ternyata tidak ada yang menghilangkan tato itu yang ringan misalkan. Adanya cuma disetrika, dibakar sehingga merusak kulit kita, sudah kemana-mana kita berusaha tidak ada, maka sudah yang terakhir kita tobat kepada Allah. Bagaimana sholatnya? Watasihu sholatuhu wa imamatuhu wa layanjus. Maka sah sholatnya, sah menjadi imamnya, kemudian juga tidak najis. Nah, karena sudah kita berusaha tadi. Itu hukum tato. Jadi jangan kita boleh. Tanyaannya harus hukum itu harus jelas dulu. Tato itu seperti apa? Kemudian apa hukumnya? Tato yang seperti saya sebutkan tadi, tato itu menusuk jarum. Kita ulangi. Tato itu menusuk jarum ke kulit sehingga keluar darah, kemudian dicampur dengan tinta, membentuk dia warna. Ada warna merah, warna hijau, warna lain sebagainya. Nah, itu namanya tato. Kemudian bagaimana hukum membuatnya? Hukum membuatnya hukumnya haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat orang yang mentato wajahnya dan mentato sebagian tubuhnya. Wanita-wanita yang dulu di zaman-zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, perempuan itu mentato wajah itu, ditato wajahnya. Maka di sini katakan Rasul mengatakan mentato wanita-wanita yang mentato wajahnya, mentato bagian tubuhnya haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukum membuat tato hukumnya dulu adalah haram, perbuatan dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau kita sudah terlanjur bertato? Karena dulu mungkin jadi preman, tidak tahu, tidak paham agama. Kalau sudah kita buat terlanjur, maka hukumnya wajib menghilangkannya. Nah, wajib menghilangkan ini yang penting tidak merusak anggota badan kita. Kalau dulu memang karena kiai kita tegas, ada santri masuk mantan preman, wah harus hilangkan tato. Nah, hilangkan tato pakai setrika dia. Disetrika di sini sampai borok dan lain sebagainya. Itu namanya tobat kepada Allah, itu bagus juga. Tetapi agama tidak seperti itu ya. Nah, wajib menghilangkannya, kita cari orang-orang yang bisa menghilangkan tanpa adanya merusak badan. Maka disingkatakan batajibu, diwajibkan izalatuhu, diwajibkan itu menghilangkan itu tato, malam ya'lam, malam yakhaf, selama tidak dikhawatirkan dororon yubihu tayamum, tidak dikhawatirkan merusak badan yang bolehnya hukum tayamum. Nah, jadi setelah kita mencari tidak ada, maka sudah cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan hukum tato itu najis ya. Karena kenapa dia bercampur darah wa taghayyur khalaqallah? Karena dia merubah dari ciptaan Allah tuh.
Haramnya karena merubah ciptakan Allah. Tetapi kalau sudah kayak tadi menghilangkan tidak ada, wala ismu alaihi, sudah kita mencari tidak ada ya. Sehingga kalau kita paksakan itu rusak badan kita, udah nggak apa-apa, bertobat saja. Wala ismu alaihi ba'da taubati. Tidak ada dosa baginya setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertato jangan khawatir salatnya tidak diterima, salatnya tidak sah. Sah wudunya, sah salatnya selama dia sudah berusaha untuk menghilangkan tato dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hukum tato. Jadi hukumnya sah salatnya, sah wudunya selama dia sudah berusaha untuk menghilangkan tato tersebut. Nah, memang di kalangan kita masyarakat nih ya, khususnya banyak yang bertato mau sholat, wah katanya buat apa sholat, kata kiai nggak sah. Nah, itu kan kata kiai nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena bertato. Nah, maka mungkin kiai tersebut dalam ceramah gitu kan. Kalau ceramah ini memang dia kadang-kadang tidak membahas hukumnya. Orang bertanya mau sholat, oh harus dihilangkan. Tetapi kalau kita kaji dengan mendalam dengan hukum yang teliti, maka ada beberapa hal-hal yang memudahkan. Yang penting berikhtiar dulu. Setelah kita berikhtiar tidak ada, maka tetap kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nanti sah ini nggak mau berikhtiar, ikhtiar dulu. Ya, dikatakan sah salatnya sah, nanti nggak mau berikhtiar. Sah itu setelah ikhtiar. Setelah kita berusaha kemana-kemana mencari untuk orang yang menghilangkan tato ini tanpa melukai. Nah, kalau sudah mencari kemana-mana tidak ada, maka cukup bertobat kepada Allah. Bagaimana sudah begitu? Maka sudah begitu watasihu salatuhu wa imamatuhu wa la yanjisu. Maka sah salatnya, sah dia jadi imam. Kalau imam tersebut tidak ada lagi selain dia misalkan nih. Tapi kalau ada imam yang lain, imam yang tidak ada tatonya, yang tidak cacatnya. Maka dalam satu riwayat tidak sah orang yang cacat tuh, ada tatonya, ada antingnya itu ya. Tidak sah untuk jadi imam selama ada yang lebih baik. Tapi kalau tidak ada lagi yang lebih baik nih, hanya dia nih bertato misalkan berantingan tapi bacaannya pas karena dulunya mantan santri misalkan jadi preman, terus kemudian dia bertato dan sebagainya, kemudian tobat kepada Allah, di tempat tersebut tidak ada lagi imam sholat kecuali dia, nah itu boleh. Tapi kalau ada yang lain, maka lebih bagus yang lain yang tidak ada cacat. Nah, maka di sini watasihu salatuhu wa imamatuhu wa la yanjus. Sah sholatnya, sah jadi imamnya dan tidak menjadi najis. Nah, itu saya kira hukum tato tadi ya, sah sholatnya. Insya Allah sah sholatnya. Kalau diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Fikih itu tidak sampai kepada terima atau tidak. Fikih itu membahas sah atau tidak dengan rincian hukum yang tadi. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, mudah-mudahan kita besok diberikan umur panjang. Malam Kamis kita kajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.